Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Kobeksindo Tractors Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja saham PT Kobeksindo Tractors Tbk bersama CEO Elko Ranvidi Indonesia Investama Fendi Susianto. Selamat pagi, Mas Fendi. Selamat pagi, Mas Rudi. Baik, sehat Pak ya? Sehat selalu, Mas Rudi, harus selalu sehat. Ini kalau kita bicara soal Kobeksindo, kinerjanya sepanjang 2020 ini seperti apa sebetulnya Pak Fendi? Ya, tentu saja sepanjang 2020 kinerja Kobeksindo ini juga mengalami penurunan ya, yang signifikan karena memang perusahaan ini kan bergerak di bidang secara umum penjualan alat-alat berat ya, meskipun ada juga untuk suku cadang, jasa perbaikan serta sewa bangunan dan sewa alat-alat berat, tetapi lebih banyak adalah untuk penjualan alat berat yang memang terekspos sangat besar sekali terhadap pergerakan harga komoditas, terutama komoditas batubara maupun CPO ya. Batubara lah yang banyak alat-alat pertambangan, itu kan sangat signifikan. Pada saat itu harga batubara memang sudah mengalami penurunan sejak tahun 2018 sebenarnya. Dari level tertingginya kurang lebih di 130 US dollar, kemudian turun jauh sampai ke level di bawah 50 dolar di pertengahan ataupun akhir di tahun 2020. Sehingga ini membuat penjualan juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Kalau kita lihat penjualan alat berat penurunannya juga cukup besar ya, sekitar 40% sampai 50%. Sementara kemudian kalau secara umum terjadi penurunan penjualan itu kurang lebih sekitar 35% di tahun 2020. Kita melihat market cap sekitar 300 sampai dengan 400 miliar rupiah dengan penurunan yang cukup signifikan tersebut tentu saja berpengaruh terhadap harga saham. Nah, kemudian dari portfolio bisnis juga memang masih komposisi penjualan alat berat itu masih cukup signifikan yang terekspos dengan commodity price tersebut ya, yang ada di pasaran global ya. Kurang lebih mencerminkan sekitar 75-80% itu masih penjualan alat berat tentu saja ya. Nah itu yang membuat kemudian kinerjanya mengalami penurunan juga di tahun 2020. Ya, artinya dengan kontribusi dari penjualan alat berat yang tadi disebutkan sampai 75%-an itu, ketika penjualan alat berat itu turun, maka ini dampaknya menjadi sangat besar sebetulnya terhadap revenue. Nah, di sisi lain juga sebetulnya mereka sekarang ini mencoba untuk memasuki sektor non-pertambangan. Nah, kalau menurut Pak Fendi sendiri, apakah itu sudah terlihat secara signifikan kontribusinya atau bagaimana? Ya, memang itu adalah suatu strategi diversification yang memang harus dituju oleh perusahaan menurut saya. Kenapa? Untuk mengurangi sensitivitas perusahaan ataupun kinerja perusahaan terhadap komoditi price yang ada di pasaran global. Jadi ada alat berat untuk pertambangan dan non pertambangan sini ditambah. Mungkin antara 70% sampai dengan 30% untuk non pertambangan. Ini akan mengurangi sensitivitas dari pergerakan kinerja perusahaan. Nah, menurut saya itu strategi yang sangat tepat dan memang harus dilakukan sejak dulu karena memang harga batu bara kan sangat fluktuatif ya. Jadi memang kita lihat gerakannya juga luar biasa dalam dekade belakangan ini. Itu membuat kinerjanya sangat terekspos ataupun memiliki korelasi yang sangat positif dengan harga pertambangan. Kedepan dengan menambah ataupun mendiversifikasi portfolio ke non pertambangan itu akan mengurangi sensitivitas sehingga lebih stabil. Kemudian uncertainty dari harga batubara yang fluktuatif itu juga akan tidak terlalu besar mengaruhi itu, dan semakin besar porsinya yang non pertambangan itu tentu saja akan semakin baik buat perusahaan di masa yang akan datang untuk yang kita sebut dengan risiko cash flow ya, ataupun risiko finansial dari pengaruh yang sangat signifikan dari pertambangan. Ya, artinya gini Pak Fendi, kalau Kobeksindo memasuki sektor non pertambangan, artinya kan dia memasuki sektor yang baru bagi Kobeksindo gitu. Nah, apakah itu sudah terlihat bahwa ini memang keputusan yang tepat? Artinya memang secara tren ini sudah ada, paling tidak mungkin sudah ada, terlihatlah potensi revenue yang akan didapat dan ini akan relatif mungkin bisa besar juga dan segala macam. Jangan sampai misalkan dia masuk ke sektor non tambang yang itu menjadi keputusan yang kurang tepat karena dia memasuki sektor yang
mungkin ini adalah sektor yang baru dan potensinya juga sebetulnya tidak terlalu besar, atau bagaimana? Ya, menurut saya sudah bagus ya strategi diversifikasi ini, dan memang ini harus dilakukan. Dan saya melihat juga sudah dilakukan oleh perusahaan atau manajemen perusahaan sejak tahun 2018-2019. Ya, berarti kan sangat menyadari bahwa ketergantungannya sangat tinggi terhadap kinerja harga komoditas batubara di pasar internasional. Nah, kemudian efek dari diversifikasi ke non pertambangan itu positif dalam konteks bahwa dia akan mengurangi risiko portfolio yang ada di bisnisnya perusahaan ya, terutama dari revenue streamnya mereka. Kita melihat akan jauh lebih better off. Kita lihat sudah komposisinya memang ini tidak bisa langsung cepat ya, menjadi misalnya 60%, 40% komposisinya. Karena ini mesti bertahap, karena tadi Anda sampaikan juga memasuki suatu bisnis yang baru ya, itu juga butuh waktu. Dan menurut saya ini dalam waktu 5 tahun ke depan, mestinya komposisinya bisa 50-50. Sehingga nanti ke depan, kinerja perusahaan itu akan jauh lebih bagus. Pendapatan dari non-pertambangan itu akan menjadi meningkat, karena notabene itu juga menurut saya perspektif yang dari pendapatan dari non-pertambangan yang ke depan akan dikembangkan oleh perusahaan. Koreksi kalau informasinya kurang tepat mungkin Pak Fendi, bahwa harga komoditas batu bara saat ini sebetulnya sudah mulai membaik. Artinya kalau tadi Anda katakan bahwa harga komoditas terutama batu bara itu sangat mempengaruhi sebetulnya terhadap bisnis Cobexindo, artinya saat ini ada peluang sebetulnya bagi Cobexindo untuk kembali menjual alat-alat berat mereka. Begitu nggak melihatnya atau bagaimana? Ya, betul ya. Sekarang ini kan harga batu bara sudah mulai mengalami peningkatan harga di pasar internasional ya, karena ada demand yang cukup besar dari Cina dan India. Kita melihat mulai recover dari pandemi ini. Kita lihat sudah bergerak ya dari level April 2020 dari posisi kurang lebih harga batu bara di kisaran harga $50, sekarang sudah di 90, kemudian juga sudah kurang lebih sekitar sampai hampir menyentuh level $100 ya dengan posisi saat ini. Nah, namun demikian ada beberapa hal ya yang artinya adalah karena faktor pandemi ini yang terkena dari seluruh bisnis itu adalah dari aspek demand ya maupun suplai produksi, karena kan terkena wabah ya. Jadi ini yang kemudian kita lihat bahwa akselerasi dari pertumbuhan perusahaan itu tidak bisa secepat sebelum fase pandemi. Artinya meskipun harga batu bara sudah sedikit mengalami peningkatan harga di pasar internasional, tetapi itu tidak serta-merta terefleksikan pada penjualan yang lebih bagus, karena faktor demand juga butuh recovery ya. Nah, inilah yang membuat kemudian kinerjanya agak sedikit lambat ya, baik secara umum maupun di Cobexindo sendiri. Penjualannya tidak bisa kita expect kemudian mengalami recovery yang sangat-sangat cepat. Tentu saja ini akan bertahap. Dugaan saya ataupun proyeksi saya adalah di tahun 2022 mungkin baru mulai kita bicara mengenai utilisasi penjualan yang lebih normal ya dibandingkan dengan posisi 2021, karena 2021 ini hampir seluruh sektor termasuk sektor penjualan alat berat juga akan masih terdampak ya, masih artinya tidak akan terlalu cepat. Baik Pak Fendi Susianto, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action akan segera kembali.